Kids. Selamat pagi adik-adik semuanya di Impact Kids Gereja Baptis Pertama Bandung. Pada pagi hari ini ketemu lagi bersama dengan Kakak Nona di Impact Kids. Oleh karena itu, pasti semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, harus mengambil sikap yang baik, duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya sudah duduk dan rapi, kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menolong kami dari malam sampai pada pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang segar dan jiwa yang nyaman. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mau bertanya sebelum kita mau baca firman Tuhan. Siapa di sini yang pernah marah? Wah, pasti semua pernah marah. Siapa yang pernah marah karena temannya berhasil? Siapa yang pernah marah sama pasti lagi pada nunggu ya, marah. Siapa di sini yang pernah ngambek atau marah sama mamanya? Wah, semua pasti pernah ya ngambek, marah-marah sama papanya. Siapa di sini yang pernah marah sama siapa? Marah sama siapa? Yuk. Sama gurunya. Wah, pasti marah ya atau ngambek gitulah ya. Wah, pasti semuanya pernah ya marah atau ngambek sama gurunya. Nah, semuanya pasti pernah merasakan yang namanya emosi marah. Kalau marah itu wajar, sesuatu yang wajar, tetapi tidak berlebihan. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita? Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita? Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-7. Mazmur 37 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa mengingatkan kepada kita bagaimana kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri sih, bagaimana caranya berdiam diri? Bukan begini saja seperti orang yang sedang berdiam diri, atau berdiam diri sambil muka bersungut-sungut tanpa melakukan apa-apa, atau berdiam diri diam saja tanpa bicara apapun atau tanpa bekerja apapun. Bukan begitu, tapi berdiam diri di sini dikatakan supaya bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Saat kita bersuka cita, saat kita bersedih, saat kita marah-marah, saat kita dalam kondisi apapun, tetap kita berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemegang kehidupan kita yang bisa mengendalikan hati, pikiran, dan tindakan kita setiap harinya, yang bisa mengendalikan emosi kita, yang bisa mengendalikan mulut kita, mengendalikan semuanya. Karena kita sebagai manusia biasa, kita seringkali melakukan dosa atau melakukan sesuatu tanpa kita sadari itu adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau Tuhan tidak suka. Nah, kita pernah, mungkin di sini kita pernah marah-marah. Tadi yang saya tanya, siapa yang pernah ngambek sama mamanya, pernah marah sama temannya
karena temannya berhasil. Di sini mungkin kita pernah punya teman yang suka berhasil, dalam artian ketika dia ikut lomba dia suka menang. Terus kita marah-marah sama dia karena dia berlaku curang, tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dia selalu menang dengan perlombaan, dan akhirnya kita menjadi kesal dan marah sama dia. Terus atau kita tidak pernah menang dan selalu saja teman kita yang menang, meskipun dia tidak melakukan curang, tapi dia selalu menjadi juara dan kita menjadi kesal, tidak suka sama dia, kita menjadi benci sama dia. Itu juga tidak baik. Terus atau mungkin di dalam kelas kita punya teman yang suka rajin nyontek dan selalu mendapat juara dalam kelas, dan kita menjadi marah-marah dan benci sama dia. Atau juga kita melihat teman kita yang selalu punya baju baru, yang selalu punya mainan baru, yang selalu punya, pokoknya dia selalu punya yang baru-baru gitu. Bagaimana kalau kita juga pengen seperti itu gitu? Akhirnya kita marah-marah sama papa kita, ngambek sama mama kita, kita tidak pernah dibeliin gara-gara teman kita suka punya yang baru. Kita tidak boleh seperti itu. Bagaimana sih kita bisa mengendalikan amarah kita? Kita tidak bisa mengikuti kemauan kita dengan marah-marah, dengan kesel, dengan kecewa. Tetapi bagaimana kita harus berserah penuh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kasih tahu sama Tuhan, supaya kita dikendalikan emosi kita, kendalikan pikiran kita, kendalikan tindakan kita, supaya kita tidak perlu kita marah sama orang yang berhasil karena dia berlaku curang. Karena itu Tuhan yang membalasnya. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membela yang benar. Terus kita juga tidak boleh kita iri sama teman kita yang di dalam kelas yang selalu menjadi juara, tetapi dia selalu melakukan nyontek gitu. Jadi kita tidak boleh kita marah-marahin dia, kita tidak punya hak untuk itu. Kita hanya berdoa kepada Tuhan bahwa supaya Tuhan sadarkan atas segala perbuatannya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus berlaku baik, berlaku jujur, berlaku setia kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat salah, kita kasih tahu sama Tuhan, biarlah Tuhan yang bisa membenarkan semuanya itu. Jadi terus kita harus berdoa juga kepada Tuhan supaya kita tetap setia kepada Tuhan, supaya kita tidak terpengaruh dengan teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita yang berlaku tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mari kita melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga saya berharap firman Tuhan dapat memberkati kita dan mengingatkan kita agar kita menjadi anak Tuhan yang selalu berserah penuh kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Terima kasih, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami bisa mengendalikan emosi kami, amarah kami dengan berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang aktivitas kami selanjutnya kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan. Doa kami Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.